semua tuh tidak berjalan dengan tentu sesoranganan kan gitu kan. Tentu sesoranganan, ameh-ameh ketika kita mau mengajukan sesuatu, mau mengajukan kebutuhan atau apapun juga berdasarkan hal data yang otentik gitu kan. Oke, pada saat masuk, apakah tidak timbul pertanyaan di masyarakat? Timbul pertanyaan pertama. Pas datang ke sana tuh kita menawarkan. Paling intinya itu adalah bagaimana caranya kita membangun kepercayaan itu. Kita datang ke kepala dusun, ke tokoh, ke apa, kita pamit. Pamit dulu, kita menjelaskan ke orang tua gitu kan ya. Kita dari mana, kita memperkenalkan diri dulu gitu kan ya. Tujuannya kenapa masuk ke wilayah tokoh-tokoh yang emang orang tua itu untuk mendorong bagaimana caranya si tokoh-tokoh ataupun si kepala dusun itu untuk mendorong supaya membangun ngebikin musyawarah warga kan. Musyawarah warga supaya apa namanya ya, supaya ada kesepakatan di sana Kang. Supaya ada kesepakatan, kita juga menawarkan diri gitu kan ya, kalau misalkan orang ataupun ketika keputusan musyawarah yang emang tidak perlu dampingan, ya kita juga mencari dampingan lain. Saat itu kita prosesnya itu adalah memetakan struktur sosial. Membaur dulu, ulin heula lah kan. Ya, main dulu lah, datang ke sana main dulu. Ngelihat kondisi situasi gitu kan ya, ngobrol kumaha gitu kan ya, ada beberapa orang yang emang menangkap obrolan ataupun gagasan kita gitu kan ya. Barulah dikumpulkan di hal-hal itu gitu kan. Prosesnya berapa lama? Itu proses untuk membangun kemusyawarah itu sekitar hampir ada mungkin 1 minggu 2 minggu untuk memperkenalkan diri itu. 2 minggu untuk memperkenalkan diri, terciptalah musyawarah warga kan. Karena udah tahu nih gitu. Oh iya nu dibutuhkeun teh. Ya kita mah hanya bisa melaksanakan apa yang diminta oleh Bapak, apa yang diminta oleh warga, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat, dan di sanalah kita yang mengerjakan. Ada yang sebutnya penguatan posko masyarakat. Jadi kita dikuatkan dulu nih posko masyarakatnya, dibangun manajerialnya, apa yang harus dikerjakan, apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi sistemnya kita harus button up nih, harus apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kan harus berdasarkan data. Berdasarkan data. Data itu tuh kan dari mana sih datangnya? Data itu datangnya harus dari masyarakat. Lakukanlah pendataan. Disebutnya pemetaan partisipatif kan. Jadi kita ngedorong masyarakat itu bukan menjadi satu, masyarakat tuh bukan dijadikan satu objek, tapi bagaimana caranya masyarakat itu dijadikan satu subjek. Mereka yang butuh, mereka lah yang harus melakukan. Jadi intinya kita ngebangun spirit supaya si masyarakat itu bisa bangkit dan mandiri. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ayo kita kerjakan. Posisi kita lah ngedampingin masyarakat itu. Spirit masyarakat yang emang harus didorong. Fungsi pendampingannya ada di situ. Ngebangun spirit masyarakat supaya bangkit dan mandiri. Karena secara alamiahnya masyarakat mah teu dibantuan oge pasti hirup sorangan kan. Cek kasarna kan gitu. Pasti hidup sendiri. Saya pikir pas saat itu tidak ada untuk penolakan. Tapi untuk mempertanyakan apa sih programnya, apa sih yang dilakukan, nah itu cenderung pertanyaan. Oke, langsung lompat ke yang pada akhirnya. Mungkin kan setelah pendataan, akhirnya nanti mungkin akan keluar program-program dan lain-lain ya. Berdasarkan data tentu. Sampai tiba akhirnya harus meninggalkan daerah bencana. Apa yang terjadi di masyarakat? Mereka yang jelas mungkin kalau merasa kehilangan yang menemani, merasa kehilangan. Lombonga sangat lumayan cukup gila lah bencananya Kang. Kerusakannya sangat masif ya. Kerusakan masih parah. Desa yang didampingi parah, lumayan. Hampir sekitar
90% rumah dirusak di Lombongan. Pandangan awalnya sih Sulawesi Tengah, Palu Donggala. Kupikir sih pertamanya emang mungkin dengan gaya bahasa mungkin ya dari Sulawesi itu emang orangnya kencang-kencang tinggi gitu kan. Setelah masuk mah saya pikir enggak juga sih gitu kan ya, disebut keras tuh. Cuman ketakutan yang emang biasa datang masuk ke wilayah yang baru mungkin ada lah gitu ya. Total itu 1,5 tahun sih sebenarnya. Kalau total mulai dari asesmen dari awal, kalau pendampingan dari Lombongan itu 1 tahun 15 bulan. 15 bulan artinya 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Kalau secara proses untuk masuk ke wilayah Sulawesinya 1,5 tahun. Oke. Dengan yang di Bandungnya ada 3 bulan. Ya, karena kan awal masuknya nggak langsung pendampingan kan. Karena kan memetakan dulu kita mau ke wilayah mana nih. Jadi asesmen tuh mulai dari ke wilayah Sulawesi kan luas nih. Masuknya ke Lombongan juga proses bulan keberapa itu gitu kan ya. Pertama. Saya langsung meloncat ke yang akhir. Akhirnya seperti apa? Sebelumnya kalau di Lombongan itu akhirnya tuh ya kami mau tidak mau karena ada analisa ataupun ada keputusan dari kami, harus ada keputusan bahwa ini masyarakat sudah mandiri nih. Jadi tujuan kami ketika masyarakat itu sudah mandiri, sudah bisa melakukan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya itu sendiri, ya kami mungkin ya menarik diri. Bagaimana caranya si pendamping itu membentuk kemandirian masyarakat, gitu kan ya. Tapi tidak juga untuk membuat ketergantungan si masyarakat. Bagaimana caranya kita ngedampingi menjadi si masyarakat itu jadi tidak ketergantungan. Itulah tujuannya gitu kan ya si pendamping itu. Kalau yang di Lombongan itu kita mengenalkan diri ketika ketangkap sama kepala desa, dia yang mengundang kita untuk mempresentasikan apa sih yang sebenarnya apa yang akan dijalankan oleh KBPA BR ini. Tadinya mah si kepala desa tuh pengennya satu desa langsung kan. Kita datang ke dusun-dusun, kita aduh Pak, kalau misalkan satu desa saya belum berani gitu kan ya. Tapi kita masuk dulu ke perdusun-dusun dulu gitu kan ya. Masuk dulu ke perdusun-dusun untuk supaya kita mengenal dulu ke wilayah-wilayah yang paling terkecil gitu kan saat itu. Segala sesuatu tuh harus berdasarkan musyawarah gitu kan ya, supaya tidak terjadi konflik-konflik gitu kan. Nah itu juga sangat lama kan. Masuk nahabet kudu musyawarah heula itu tuh hampir sekitar 1 minggu dijelasin gitu pelan-pelan banget gitu kan ya, takutnya ada ketersinggungan atau apa gitu kan ya. Pelan-pelan Bapak jangan memutuskan sendirian karena berat gitu kan kalau misalkan Bapak memutuskan sendirian, tanggung jawab moralnya. Kalau misalkan ada yang tidak kebagian nanti nuntutnya ke Bapak. Kalau misalkan ini kekurangan pasti nuntutnya ke Bapak. Tapi kalau misalkan berdasarkan musyawarah, ini kesepakatan bersama gitu kan. Nah, kesepakatan bersama tujuannya itu adalah membangun kesepakatan itu. Nah, jadi sepakatlah masyarakat gitu kan ya. Oh iya cenah. Oh inilah gitu kan yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat memutuskan juga kalau misalkan ada apa-apa, loh ini loh yang diputuskan juga berdasarkan musyawarah loh gitu kan ya. Kita ngebangun Kang di Lombongan ngejebolin hampir 600 hunian sementara dari total 500 kakak lebih. Dalam satu rumah tuh ada yang 2 kakak, ada yang 3 kakak. Nah, yang 1 kakak, yang satu rumah 3 kakak itu yang disebutnya kakak gendong juga saya tembusin nih bagaimana caranya kakak gendong mempunyai huntara juga. Membangun kemandirian masyarakat sih. Jadi keputusan-keputusan itu berdasarkan musyawarah warga gitu. Oke. Saya ingin masuk ke pandemik sendiri, musibah pandemik ini. Seberapa kuat empirik yang didapat di pengelolaan bencana di daerah-daerah sebelumnya yang ada Lombok dan Lombongan di Palu itu mewarnai proses pengelolaan
kesatgasan atau kebadanan di kesekjenan di pandemi gini gitu kan ya, baru sih bagi aku ngobrolin masalah secara penanganan pandemik ini, soalnya apa ya, nyaris semua terdampak. iya saya juga terdampak kan. Mungkin keluarga saya harus diselamatkan, orang-orang terdekat harus diselamatkan gitu kan ya. Kalau pandemiknya itu mungkin saya masih proses memahami kan ya. Tapi secara pengorganisasian bagaimana caranya si masyarakat untuk supaya bisa ngebangun ya tadi gitu kan, ngebangun kemandirian masyarakat. Ada orang yang mau ngebantu, ada orang yang mau ngedonasi, tapi bagaimana cara mengelolanya? Ngobrolin masalah supaya bantuan ini bisa tepat ataupun datang ke orang yang dibutuhkan itu bagaimana? Jadi intinya kita tuh hanya menjembatani Kang. Menjembatani, ini ada si penolong dan ini ada yang orang yang perlu ditolong. Tah, kitalah posisinya di tengah. Artinya kan, oh ini nih kebutuhannya, oh saya butuh logistik, oh saya butuh ini. Dah kita mah kan nggak punya apa-apa kan? Oh ya udah tuh nanti kita coba kita carikan misalkan. Tapi dengan carikan ini masyarakat mau nggak baris gitu kan ya, mau nggak masyarakat bisa ikut andil gitu kan ya di dalam pencarian bantuan itu. Nah posisi-posisi kita tuh adalah posisi di wilayah tengah-tengah. Jadi menyambungkan antara si penolong dan orang yang ditolong gitu. Nah kita di sini nih si pendamping tuh. Nah, kita ngedorong masyarakat, ngebangun posko masyarakat supaya masyarakat mempunyai program pendataan dan pemetaan gitu kan. Jadi masyarakatlah yang mendata sendiri. Nah, kebutuhannya dari mana? Dari masyarakat. Kita sebagai apa? Ya kita mah hanya ini loh gitu kan ya, data dari masyarakat. Ini loh data hasil dari masyarakat. Ini loh hasil dari musyawarah masyarakat. Hasil mufakat masyarakat datanya. Nah, kalau misalkan tidak percaya, ayo datang ke sini nih. Ini masyarakatnya, ini datanya. Sok silakan musyawarah. Sok silakan sepakati apa yang dibutuhkan. Nah, itulah proses-proses dari wilayah pendampingan. Pendampingan itulah yang emang inti dari sisi kita, hanya mendorong bahwa masyarakat ayo kita perlu data nih. Bener nggak data ini teh sesuai gitu kan? Nah, biar tidak terjadi konflik. Itu. Kenapa kita perlu data yang valid dan otentik? Datangnya dari masyarakat gitu kan ya? Karena menjaga konflik-konflik. Kalau misalkan udah ada datanya, kan enak. Nah itulah, jadi poin permasalahan dari pandemik ini adalah satu, kita harus mempunyai data yang otentik. Dari mana data otentik itu? Ya dari masyarakat. Kita makan tidak tahu. Masyarakatlah yang tahu, masyarakatlah yang paham apa yang dibutuhkannya. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin ekonomi, ngobrolin ketahanan pangan, masyarakat yang lebih tahu. Kita datang ke sana, kita kan tidak tahu apa-apa. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita tidak tahu. Kita kan hanya menanyakan, apa Pak, Bu, Pak, apa yang dibutuhkan? Nah, kita kan menanyakan itu. Nah, mampu nggak kita mendorong bahwa masyarakat apa yang dibutuhkan kita datangkan? Apa sih yang paling membekas di dalam diri Chairman setelah melihat kondisi-kondisi ini semua? Yang membekas, saya jadi punya banyak saudara dari desa ke desa. Oh saya kenal, oh saya tahu di kelurahan ini gitu kan, di pulau ini, dari hasil proses-proses kita mendampingi itu gitu kan. Oke. Harapan apa sih yang terbesar Chairman terhadap negara ini? Harapan besar untuk negara tuh ya semoga lekas membaik lah Indonesia ini. Optimis nggak Indonesia bisa menyelesaikan masalah pandemi? Sangat optimis. Harus bisa Optimis. Indonesia harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Masyarakatnya juga bisa artinya kan gini, nggak ada yang tidak mungkin kan. Tapi bagaimana caranya kita mungkin ya mengelolanya sih. Lebih pengelolaan, lebih ketatanan gitu kan ya. Bagaimana sih tatanan itu ya memang harus dibaiki gitu kan, diperbaiki lah. Kan ngobrolin masalah
Kan ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang apa gitu kan ya, tatanan-tatanan itu juga emang mungkin harus dibenerin mungkin nggak atau apa gitu kan ya.